keraguan-keraguan dalam diri para rasul bisa membebaskan kita juga dari belenggu mental yang sedang mencoba mengungkung kita supaya tidak melayani, supaya tidak berani hadir sebagai pewarta, semoga tidak menjadi murid-murid Yesus bagi sesama. Mari mohon Ekaristi ini menguatkan kita, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita, meneguhkan kita, dan mengutus kita kembali. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, jawab Paulus dengan tegas. Para rasul sedih ketika Yesus meninggalkan mereka, namun Yesus menyatakan bahwa kepergiannya itu baik, sebab ia tahu ia lalu dapat mengutus Roh Kudus yang akan membantu kita mengimani Dia dan menyemangati kita memberi kesaksian tentang Dia. Mari hening sejenak dan mohon kekuatan Roh Kudus agar kita tetap taat dan setia dan berani menjadi murid-murid Yesus. Untuk saat-saat kita ragu-ragu dan takut untuk mewartakan kebangkitannya, mari mohon kerahimannya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami umat-Mu selalu bergembira karena telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu. Semoga kami dapat mengharapkan kebangkitan serta keselamatan abadi demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup bersatu dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah hal yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melalikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, lalu mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya
telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Haleluya, 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 Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita tentu setuju bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para rasul. Gempa bumi itu, entah bagaimana caranya, campur tangan Tuhan membebaskan Paulus dan Silas. Tapi ada bonusnya. Sang kepala penjara ini sebenarnya seperti di penjara. Dalam ketidaktahuan, dalam ketidakpercayaannya kepada Yesus yang bangkit itu. Dan ketika Paulus dan Silas dibebaskan dari segala belenggu, kepala penjara ini pun akhirnya diundang untuk keluar dari penjara ketidaktahuan dan ketidakpercayaannya. Ia pun minta agar ia dan seluruh isi rumahnya dibaptis. Pandemi ini bagi banyak orang seperti penjara yang tidak kelihatan. Jangan keluar rumah, tidak usah ke gereja, jangan kumpul-kumpul, dan macam-macam keterbatasan. Kita bersimpati dengan saudara-saudari yang tidak bisa pulang, padahal ini hanya sekali setahun, 2 atau 3 hari
berkumpul bersama keluarga, terutama mereka yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya rasa itu suatu pengorbanan yang sangat besar, apalagi untuk mereka yang sangat erat ikatan keluarga, tidak kumpul rasanya nggak lengkap. Saudara-saudari, pandemi ini juga mengajarkan bahwa kita bisa bebas dari rasa takut, bukan bebas untuk berhura-hura atau tidak waspada, tapi tetap mencari jalan supaya bisa hadir dan melayani. Hadir bagi keluarga kita sendiri. Di awal-awal lockdown tahun lalu, banyak keluarga, ya Romo, paling tidak kami sekarang bisa kumpul. Ayah yang biasanya pagi sudah berangkat sebelum anak bangun dan malam anak sudah tidur baru bisa pulang, sekarang bisa bermain, berkumpul, bahkan menemani anaknya belajar. Tentu setelah itu orang bertanya, kapan pandemi ini selesai? Kapan gereja bisa dibuka kembali untuk semua bisa beribadah tanpa keterbatasan-keterbatasan ini? Saudara-saudari, kita mendekati Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kita kemudian akan mengawali novena mohon agar Roh Kudus yang membebaskan kuasa kegelapan, prasangka, takut, keraguan-raguan dalam diri para rasul bisa membebaskan kita juga dari belenggu mental yang sedang mencoba mengungkung kita supaya tidak melayani, supaya tidak berani hadir sebagai pewarta. Semoga tidak menjadi murid-murid Yesus bagi sesama. Mari mohon Ekaristi ini menguatkan kita, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita, meneguhkan kita, dan mengutus kita kembali. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, dalam misteri Paskah Putramu, maut diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami pun Kau bantu ke dalam kehidupan sekarang, dan Kau antar kelak ke dalam sukacita kekal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. semoga saudara sekalian, beserta anggota keluarga dan komunitas, di sini dan dimanapun berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, diteguhkan, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pagi ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin.